Oke, bismillah ya, kita mulai. Kali ini kita bahasnya adalah tentang ini, jajar genjang. Ya, jajar genjang. Oke, jajar genjang ini ya, kalau antum lihat di buku kalian itu ada kayak semacam pengertian ya. Jajar genjang ini dibentuk dari gabungan ya. Itu adalah gabungan ya, sebuah segitiga ya, dan bayangannya ya, atau duplikatnya ya, yang dimana ini setelah ya diputar setengah putaran ya, dengan titik pusat ya, titik porosnya itu adalah titik tengahnya itu salah satu sisinya. Nah, bisa antum lihat di halaman 127 ya, tentang gambarnya. Kalau antum mau lihat bisa di halaman 127. Di sini Anda gambarkan dulu ya. Bentuknya kira-kira seperti ini ketika Nah, misalkan di sini Anda punya segitiga A, B sama C. Ya, 3BC. Nah, di sini Anda akan duplikat segitiga ini ya, Anda akan bikin bayangannya ya. Jadi posisinya sama di situ. Cuma di sini Anda bikin poros di sini. Porosnya adalah titik tengah dari B ke C. Jadi panjangnya titik poros ke B sama ke C itu sama. Nah, dari titik ini antum bayangin segitiganya diputar ke kanan. Coba. Diputar ke kanan ya. Sebanyak setengah putaran. Nanti kalau diputar itu hasilnya adalah seperti ini. Ya. Oke. Di sini, nah, ini adalah posisi yang baru dari bayangannya. Ya. Anda namakan dengan misalkan di sini sebagai C, di sini sebagai B, ini A. Nah, oke, nah gizi pas gini ya biar beda. Nah, jadi ini titik porosnya itu di sini. Jadi kalau segitiga yang ABC antum putar setengah lingkaran ke kanan, ya, itu akan berbentuk seperti yang A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, antum lihat di sini sudut yang di sini itu jadi ini, pindah ke sini. Yang C itu jadi pindah ke sini. Sedangkan yang B itu yang di sini. Nah, sekarang dua segitiga ini
kita satukan di bagian yang titik porosnya. Jadi kita dempetkan, kita himpitkan yang garis ini dengan yang ini. Nah, maka itu akan menjadi sebuah jajar genjang. Ya. Jadi akan jadi sebuah jajar kalau kurang panjang, kurang menceng ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini ganti C sama D. Ya. Oke. Ini adalah jajar genjang ya. Jadi ini tadi begini posisinya. Nah, titik porosing ini. Gitu ya. Nah, itu adalah jajar genjang ya. Bentuk jajar genjang bagaimana saja ya, nggak cuma seperti ini aja ya. Nggak cuma seperti ini. Ya. Ada yang bentuknya miringnya misalkan ke kiri itu kan miringnya ke kanan ya. Antum buat miring ke kiri juga bisa. Nah, seperti ini. Ya, jadi nggak harus miring ke kanan. Ya. Yang penting adalah, nah ini juga jajar genjang. Ya, antum posisinya seperti ini berdiri pun itu juga masih jajar genjang. Ya, seperti ini pun ini juga jajar genjang. Nah, seperti ini juga jajar genjang. Apa ini nggak rapat? Ya. Sama ya. Mau bentuknya seperti apa? Ini jajar genjang. Mau miring, mau berdiri, mau miring kanan kiri sama. Ya. Jadi jajar genjang ini simpelnya adalah kayak persegi panjang, tapi salah satu satu pasang sisinya untuk miringin, baik di sisi panjang maupun di sisi yang lebar. Ya. Kalau persegi panjang kan jelas ya, sejajar dan dia tegak semuanya. Kalau ini dia miring, mau miring ke kanan atau miring ke kiri, ya sama aja, itu jajar genjang. Nah sekarang ke sifat-sifatnya. Nah tapi sebelum ke sifat-sifatnya, ini gambarin dulu jajar genjang lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Ane kasih nama A, B, C, D. Nah, kita ke sifat-sifat. Yang pertama, ya. Nanti bisa antum melihat di buku juga, ya. Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, karena jajar genjang ini mirip sekali dengan persegi panjang maupun persegi, maka sifat-sifatnya juga ada yang mirip. Nah, tapi ada juga yang berbeda. Yang kedua adalah sudut-sudut yang berhadapan.
sama besar. Yang ketiga adalah jumlah besar sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Yang keempat adalah kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Ya. Ini adalah sifat-sifatnya. Mari kita perhatikan satu-satu. Ya, dari yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Ya, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Oke. Berarti di sini sisi AB itu berhadapan dengan DC. Sedangkan satunya lagi sisi AD itu berhadapan dengan sisi BC. Ya. Nah, AB itu sama dengan DC, panjangnya sama. Dan AB juga sejajar dengan DC. Yang ini juga sama. AD itu panjangnya sama dengan yang BC. Sedangkan AD mereka juga sejajar dengan BC. Ya, ini adalah salah satu sifat yang sama persis pada persegi panjang. Oke. Sekarang yang kedua. Ya. Oke, di sini bisa Anda kasih keterangan. Ini panjangnya sama dengan yang ini. Ini panjangnya sama dengan yang ini. Oke. Oke, yang berikutnya adalah sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Oke, perhatikan sudut-sudut. Sudut A itu sama besarnya dengan sudut C. Nah, di sini sudut A itu sama dengan sudut C. Terus yang satu lagi, sudut B. Nah, sudut yang B, ya, itu besarnya sama dengan sudut yang B. Nah, antum perhatikan kalau A sama C itu sudut lancip, kalau B sama D itu sudutnya tumpul. Ya, Anda tulis di sini sudut B itu sama dengan sudut yang D, besarnya sama. Ya, besarnya sama. Ya, sekarang yang ketiga, jumlah besar sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Oke, yang berdekatan. Oke, sekarang Anda tanya, sudut A itu berdekatan dengan sudut B. Udah, ada lagi nggak? Sama D. Sama D. Ya. Nah, itu artinya besar sudut A ditambah dengan B itu adalah 180 derajat. Besar sudut A dengan D juga kalau dijumlah adalah 180 derajat. Ya. Oke. Tapi kalau B sama D udah ada di yang sifat nomor 2. Dia sama, bukan 180. Ya. Oke, berarti kita harus tahu ya. Terus, maka kita bisa tulis seperti ini. Sudut A ditambah sudut yang B, ini berdekatan ya, adalah 180 derajat. Terus, sudut yang A dengan sudut yang D itu adalah 180. Sekarang sudut D
ditambah sudut yang C, yang ini sebelahan juga ya, berdekatan. B sama C itu juga 180 derajat. Sekarang sudut yang C ditambah sudut yang D itu juga 180. Udah, lengkap ya. A sama B, B sama C, C sama D, D sama A, udah ada semua. Ya. Pasang-pasangan seperti itu yang berdekatan itu jumlahnya 180 derajat. Ya, itu untuk keterangan nomor 3. Oke. Terus satu lagi berkaitan dengan kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Oke, Ane buatin dulu gambar diagonalnya. Oh, garis diagonalnya. Ada diagonal AC ya. Dan satu lagi Ane gambarin diagonal BD. Nah, oke. Kedua diagonal ini dia berpotongan ya pasti ya. Nah, dengan perpotongan ini maka dia membagi 2 sama panjang. Ya, diagonal tersebut. Ya. Untuk yang biru Ane ganti misalkan pakai garis 3. Ya. Ya, misalkan di sini titik O, ya, Ane kasih titik O. Maka yang panjang AO itu panjangnya sama dengan OC. Terus yang satunya lagi adalah BO sama dengan OD. Tapi ini nggak sama ya, antara AO dengan BO itu nggak sama. Tidak sama. Nggak kayak pada persegi panjang dan persegi. Jadi ini hanya membagi 2 sama panjang. Tapi bukan, karena di sini nggak ada keterangan kedua diagonalnya juga sama panjang nggak. Ya, jadi diagonalnya beda. Ya. Panjangnya beda. Cuma setelah kena perpotongan, dia masing-masing diagonalnya itu terbagi 2 sama panjang. Gitu ya. Nah, coba Anda tanya sekarang. Antum lihat gambarnya, diagonal AC dengan BD itu lebih panjang mana? Kalau dilihat, ya. Kalau dilihat lebih panjang mana? Yang AC. Iya, panjangnya yang AC ya. Jadi ada perbedaannya ya. Ada yang sama dengan persegi panjang, ada yang sama pada kayak persegi ya. Tapi ada juga bedanya. Jadi bangun ini punya karakteristik masing-masing ya. Oke, nah sekarang kita ke bagian keliling sama luasnya. Oke ya. Nah, untuk keliling berarti kan. Ya, ini misalkan persegi apa jari ginjang ya. 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 Jari ginjang ya. Untuk masalah keliling ya. Karena dia punya 2 sisi yang sama panjang ya. 2 pasang sisi yang sama panjang, maka antum tinggal jumlahkan seperti pada Persegi panjang. Iya, persegi panjang. Sudah sama. Ya. Tapi yang penting antum tahu ya mana ya. Jadi ini kalau pada persegi panjang diibaratkan sebagai panjang dan sebagai lebar. Ya, cuma di sini Ane akan tulis aja AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Ya. Tapi pada prinsipnya sama seperti pada persegi panjang. Kalau antum udah tahu ini maka pasti tahu ini. Udah tahu ini pasti panjangnya sama dengan. Ya. Nah, maka
caranya sama lah kayak pada persegi panjang. Oke. Sekarang ke bagian luas. Ya, ke bagian luas. Kalau di bagian luas di bagian yang ini ada sedikit perbedaan penyebutan ya. Nah, oke. Jadi kalau pada dari genjang yang ini disebut juga dengan alas atau kita bisa tulis dengan A. Ya. Terus cara mencari luasnya bagaimana? Oke, perhatikan. Kalau aneh punya sebuah garis yang tegak lurus, ya, tegak lurus, ya, dan Luas jangan. iya, yang atasnya keliling ini mau bahas ke luas, dan dia tegak lurus seperti ini, tegak lurus ya, membentuk 90 derajat. Nah, terus kalau aneh geser ini tinggi, apa? Aneh garis, aneh geser ke sebelah sini. Afan, bukan aneh geser ya, tapi aneh buat duplikatnya. Dengan cara aneh memperpanjang garis yang ini juga. Memperpanjang alas. Coba perhatikan, ya. Ini siku-siku, ya otomatis ini siku-siku, ini juga jadi siku-siku. Nah, coba perhatikan. Misalkan di sini aneh kasih nama apa ya? A, B, C, D, misalkan di sini E, di sini F. Misalkan ya. Oke, antum lihat sekarang, ya. Ini alas, ya. Terus kalau dalam persegi, ya dalam genjang, garis yang tegak lurus ini, yang biru ini antara D ke E itu dinamakan sebagai tinggi. Kita nyebutnya tinggi. Ya. Kalau yang miring ya. Ini tinggi. Oke, berarti di sini juga tinggi. Nah, luas ya, luas. Luasnya kan kita mencari yang ini. Segini ini kan. Nah, sini. Nah, ini luas. Nah, sekarang kalau segini ya, sama yang ini. Nah, ini kan luas dari genjang segitu areanya ya. Semua yang aneh arsir warna kuning ini luas dari genjang. Nah, sekarang kalau aneh pindahkan luas yang di sini, yang segitiga AED itu aneh pindah ke sini, ya, ke mana nih? BFC, ya, yang di sini aneh pindah ke sini, ya, itu bentuknya sama segitiganya, maka bisa aneh pindah. Nah, maka hasilnya adalah jadi yang diarsir itu di sini. Nah, sekarang antum lihat. Ya. Jadi bentuk apa ini yang diarsir kuning? Persegi panjang, betul. Nah, sekarang cara ngitung luas persegi panjang itu apa? Rumusnya? E kali N. Panjang kali lebar. Cuma di sini penyebutannya lain. Di sini adanya alas sama tinggi. Ya. Kan kita, kalau persegi panjang ini alasnya ya, sebagai panjangnya ini sebagai lebarnya. Oke, yang sebagai panjang ini sepanjang apa di sini disebutnya? Dari E ke F itu apa? E ke F itu? Alas. Kenapa A? Ya karena ini perhatikan.
Ini AE sama BF kan samanya panjangnya sama ya. Kalau alasnya tadinya A sampai B, ya A sampai B itu alas, maka yang atas, nah yang atas, yang ini D sama C itu juga panjangnya sama dengan A. Karena kan tadi sifatnya adalah sejajar dan sama panjang. Nah sekarang panjang DC sama panjang EF itu sama. Maka kalau kita merujuk ke situ, kita bisa ganti ini panjang dan lebar itu menjadi alas dikalikan tinggi. Ini. Gitu ya. Nah, itulah asal usulnya kenapa luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Ya. Jadi luas persegi panjang ini. Jajar genjang adalah alas kali tinggi. Ya. Oke, alas kali tinggi. Ya. Jadi kalau Anda gambarkan, misalkan ini jajar genjang ya. Nah, ini alas yang segini ini adalah tinggi. Dengan syarat ini adalah tegak lurus. Ya, baru bisa disebut dengan tinggi. Tapi kalau antum garisnya seperti ini kan otomatis bukan tegak lurus ya. Maka ini itu bukan tinggi. Ya, hanya garis saja. Nggak bisa disebut sebagai garis tinggi ya, atau tinggi dari jajar genjang. Ya, atau antum di sini. Nah, ini juga tinggi. Sama. Ya. Oke. Tinggi. Bahkan ketika gambarnya itu misalkan seperti ini, misalkan ini dari genjang nih. Nah, garis di sini, ya, garis di sini, ya, selama garisnya ini adalah dia tegak lurus, ya, atau siku-siku di sini, maka ini disebut sebagai tinggi dan ini bisa kita sebut sebagai alas. Itu ya, itu boleh. Boleh. Sama. Kalau dihitung luasan ini ketemunya juga sesuai masih. Ya. Oke, jadi rumus luas adalah luas alas kali tinggi. Antum harus tahu alas yang mana dan tinggi yang mana. Ya. Kalau menurut gambar yang di bawah, Anda bisa gambarkan kalau tinggi itu juga di sini juga bisa. Ya, yang biru ini sebagai tinggi juga bisa. Gitu ya. Oke, semoga bisa memahami mana alas, mana tinggi. Kira-kira ngerti alas sama tingginya? Bisa ya. Nah, ini rumusnya sama persis seperti persegi panjang. Alas kali tinggi. Cuma di sini bagian tinggi nanti harus hati-hati. Bukan yang miring, ya beda. Bukan yang miring ini, yang A sampai D ini bukan tinggi, beda. Tinggi adalah garis tegak lurus dari sisi yang sejajar itu. Ya. Itu namanya tinggi. Ya. Tinggi bukan yang miring ya, beda. Oke, ada yang mau tanyakan tentang jajar genjang? Ini sifat-sifatnya sampai dengan ini luas sama kelilingnya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, ini lanjutkan ya ke belah ketupat. Oke, belah ketupat. Nah, belah ketupat ini adalah gabungan ya
dua segitiga sama kaki. Antum tahu segitiga sama kaki? Oh, Ya, tahu ya. Yang kongruen. Antum tahu kongruen? Kongruen itu adalah sama dan sebangun. Apa itu sama dan sebangun? Gampangnya adalah segitiga sama kaki yang sama persis. Ya, yang sama persis. Ya, jadi misalkan antum bikin segitiga sama kaki satu, antum bikin duplikatnya. Ya. Nah, itu antum gabungin, yang digabungin mananya? Alasnya yang digabungin itu akan jadi belah ketupat. Yang kongruen ya, dengan mengimpitkan alasnya. Nah, 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 jadi misalkan di sini ada segitiga ABC, ya. Terus yang di bawah itu misalkan segitiga PQR. Nah, segitiga ABC itu adalah kongruen ya, dengan segitiga PQR. Kongruen itu maksudnya adalah sama persis. Dari bentuknya, dari ukurannya, ya, sudut-sudutnya sama persis. Ya. Oke. Kalau digabungin itu dinamakan dengan belah ketupat. Tapi gabunginnya caranya alasnya yang digabungkan. Ya. Ini bagian alas. Oke, itu adalah belah ketupat. Ya, belah ketupat. Oke ya. Jadi namanya segitiga sama kaki itu sama panjangnya antara AB dengan BC itu sama. Ya. AB dengan BC sama. Karena di sini segitiga PQR itu kongruen atau sama persis dengan segitiga ABC, maka panjang PR dan RQ itu juga sama panjang dengan AB dan BC. Yang persis. Dan panjang AC dengan PQ itu sama juga. Ya. Dia berimpit di situ. Nah, oke, itu namanya belah ketupat. Nah, sekarang ke bagian sifatnya. Coba. Misalnya muat di sini, Anda gambarkan lagi ya. Anda gambarkan lagi, kira-kira muatnya di sini. Nah, ini juga belah ketupat, nah. Ya. Atau misalkan seperti ini pun, ini juga belah ketupat. Ya. Atau yang terlihat seperti ini pun, ini adalah kayak persegi yang dimiringin doang. Ini juga belah ketupat. Ya. Jadi bentuknya mau seperti ini pun ya. Ini juga belah ketupat atau bahkan seperti ini. Nah, ini juga belah ketupat. Oke. Nah, sekarang ke sifat-sifatnya. Oke, belah ketupat. Nah, aneh kasih nama misalkan A, B, C, D. Nah, kita ke sifat. Ya.
Oke, sifat-sifat. Yang pertama, sifat-sifatnya adalah semua sisinya sama panjang. Ya. Semua sisinya sama panjang. Oke, tadi kan kita dibahas di awal ya, bahwa ini dibentuk oleh dua segitiga sama kaki yang sama persis, otomatis panjang sisinya semuanya sama panjang. Di sini biar lebih jelas, Ane tulis panjang AB itu sama dengan panjang BC, sama dengan panjang CD, dan sama dengan panjang DA. Yang semuanya sama panjang. Oke, sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah sudut yang berhadapan sama besar. Ya. Sudut yang berhadapan sama besar. Terus dan dibagi dua sama besar juga oleh diagonalnya. Oke, ini maksudnya bagaimana? Saya jelasin sini. Nah, oke. Untuk yang baris pertama dulu, itu kan ada dua baris ya. Untuk yang baris pertama dulu, maksudnya bagaimana? Oke, di sini kita hubungannya dengan diagonal ya. Sebelumnya yang pertama, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Berhadapan sama besar. Untuk melihat di sini, sudut A dengan sudut C, ya, sudut A itu besarnya sama dengan sudut C, ya, sama persis besarnya. Terus satu lagi, sudut yang B itu besarnya sama dengan sudut yang D, ya, kita bisa tulis di sini sudut yang B itu sama dengan sudut yang. Nah, sekarang kata-kata yang bawah. Dan dibagi dua sama besar, maksudnya sudutnya itu dibagi sama besar, dua sama besar, oleh diagonal-diagonalnya. Berarti kita buatkan dulu diagonalnya. Biar kelihatan. Nah, ada diagonal AC, ya, dan ada diagonal yang BC. Oke, ya, ada diagonal AC dan diagonal BD, ya. Oke, nah, jadi sudutnya yang sudah sama besar itu sudut A, sudut C itu sama besar, B sama D sama besar. Itu kalau udah terbelah oleh diagonal, maka akan terbentuk juga sudut yang sama besar juga. Maksudnya di mana? Perhatikan. Sudut yang sekarang yang ini dulu, sudut A sama C. Sudut yang A sama yang C, kalau kebelah diagonal AC, maka menjadi ini, dan ini itu adalah sama besar. Persis sama besar. Ya. Dan yang satunya juga sama. Yang ini, sini, dan sini besarnya sama. Ya. Jadi kalau udah ketemu salah satu, yang lain pasti bisa diketahui. Ya, udah langsung tinggal contek aja. Ya, nemu salah satu, yang lainnya sama. Ya, syaratnya yang berhadapan di sini ya. Oke. Berarti dari sini bisa Ane tuliskan ya. Untuk yang ini dulu. Ya. Jadi untuk yang ini dulu ya. Kita tuliskan menjadi sudut yang BAC itu besarnya sama dengan sudut
yang D AC ya sama dengan juga sudut yang apa? DCA sama juga dengan sudut yang ACB atau BCA. Ya, pokoknya sama. Itu yang aneh warna biru itu besarnya sama semua. Ya, yang titik-titik biru itu 4 itu sama. Yang satunya juga sama, yang hubungannya dengan yang B sama D. Berarti Anda bisa tulis A sudut ADB itu besarnya sama dengan sudut yang CDB. Sama juga dengan sudut yang CBD, sama juga dengan sudut yang ABD. Sama. Ya. Kalau antum bingung dengan ini tulisan ini, antum perhatiin aja gambarnya, insya Allah jelas. Ya. Kalau ada tanda sama itu maksudnya sama besarnya. Ya. Oke. Terus sifatnya yang berikutnya adalah yang ketiga, ya. Kedua diagonalnya itu membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Nah, ini sifat yang ketiga. Ya. Nah, ya. Sifat yang ketiga. Ya, sifat yang ketiga adalah kedua diagonalnya itu saling membagi dua sama panjang. Maksudnya adalah diagonal AC dengan BD itu kan punya titik potong gitu ya. Di sini. Nah, Anda kasih nama titik potongnya misalkan titik O. Ya. Oke. Panjang AO dengan panjang OC itu sama panjang. Ya. Jadi AO itu sama panjang dengan OC. Ya. Terus satunya lagi diagonal BD, maka terbagi dua menjadi dua sama besar, yaitu panjang BO itu sama dengan panjang OD. Tapi di sini nggak sama pada nggak seperti pada persegi panjang maupun persegi. Panjang AO dan BO itu di sini nggak sama. Ya. Jadi berkaitan dengan diagonal, ukuran panjang diagonal itu kayak dari genjang. Panjang diagonalnya bisa berbeda, tapi kalau udah terjadi perpotongan, masing-masing diagonal ini terbagi menjadi dua sama panjang. Semoga bisa dipahami. Ya, di sini bisa Anda kasih tanda seperti ini. Ini dengan ini sama. Nah, ini dengan ini sama. Oke, ya. Dan kata-kata yang berikutnya, dan saling berpotongan tegak lurus. Itu artinya di sini sudutnya adalah siku. Sama seperti pada persegi ya. Hasil perpotongannya adalah tegak lurus ya, atau membentuk sudut siku. Ya, jadi besar COB ya, Anda bisa tulis di sini ya. Sudut AOB itu sama dengan sudut BOC sama dengan sudut COD sama dengan sudut AOD. Semuanya ini adalah 90 derajat. Ya. Oke. Nah, kalau antum udah tahu ya, lihat gambarnya saja sudah kelihatan. Tanpa lihat tulisan ini, lihat gambarnya udah kelihatan. Oh, yang panjang AB, BC, CD, DA itu sama panjang. Panjang DO sama OB itu sama panjang. Panjang AO dengan OC itu sama panjang. Lihat dari gambarnya aja udah kelihatan.
Terus, oh ini maksudnya berarti sudut yang A, sudut utama yang A ini yang gede, A sama C itu sama besar. Yang D sama B sama besar. Terus yang di silang-silang ini, itu maksudnya sama besar juga. Yang cuma di titik biru doang itu juga sama besar. Itu kelihatan semua di situ. Ya, kelihatan semua di situ ya. Itulah salah satu keunikan dari matematika ya, terutama geometri juga di sini. Nah, jadi cuma dari simbol-simbol aja udah mewakili tulisan-tulisan yang ada semua. Ya, jadi bisa mewakili. Ada yang mau tanya yang ini? Ada yang mau tanya? Nah, kemarin aneh baca di sebuah postingan ya, tadi pagi atau kemarin ya, itu di IG-nya Ngaji Matematika ya, nanti pernah dengar. Nah, di situ ada sebuah perkataannya dari salah seorang ulama ya, salah seorang ulama ya. Nggak tahu apa, kurang paham ya, tapi ini nama ulamanya ini udah jadi nama universitas di Bogor, Ibnu Khaldun, tahu? Pernah dengar Universitas Ibnu Khaldun? Nah, ini dia berkata ya, ketahuilah bahwa geometri yang sedang kita pelajari di sini, geometri ini tentang bangun datar, bangun ruang, mengukur ya, yang ada gambarnya semua itu, mau lingkaran, mau segitiga dan seterusnya, itu semuanya adalah ilmu geometri, bola dan seterusnya ya, baik bangun datar maupun bangun ruang, itu semuanya adalah, kalau dalam matematika adalah masuk ke ranah geometri. Nah, geometri ini membuat akal seseorang itu bercahaya dan pikirannya lurus, karena semua pembuktiannya itu sangat jelas dan teratur. Jadi semuanya bisa dijelaskan secara detail, itu ada penjelasannya. Ya, nah, hampir tidak mungkin kesalahan bisa masuk ke dalam pemikiran geometris, karena ia benar-benar tertib dan teratur. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu nilai yang bisa kita ambil dalam matematika. Ya. Jadi semuanya itu dari keteraturan, ya, nggak ngasal. Oke, ada yang mau tanya tentang ini sifat-sifat apa namanya belah ketupat? Ada yang mau tanya? Nah, kalau nggak ada, Anda lanjutkan. Masih di belah ketupat, sekarang ke bagian keliling dan luas. Oke, untuk keliling, coba. Untuk keliling. Nah, ini kasih keterangan seperti ini aja nih. Ini kasih keterangan seperti ini. Nah, ya, misalkan ini namanya sisi ya, Mbak. Berarti keliling itu adalah kelilingnya belah ketupat itu rumusnya. Kita bisa cari dengan cara aneh kasih gambar ini dan aneh kasih keterangan ini aja. Ini salah satunya sisi. S kali 4. Iya, berarti sisi kali 4. Atau bisa antum tulis 4 kali 4 kali sisi. Ya, kalau aneh lebih suka tulisan gini. 4 kali sisi. Lebih enak dilihat dan dibaca. Ya. 4 kali sisi. Atau antum bisa tulis 4 kali S. Sama kayak persegi. Ya, ini kita dapat karena sifat yang pertama tadi, semua sisinya sama panjang. Berarti dari kelilingnya 4 kali sisi. Nah, sekarang ke bagian luasnya. Oke. Luas dari jadinya belah ketupat itu, kalau antum lihat di buku, itu ada luasnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Atau bisa antum tulis setengah seperti ini ya, dipisah seperti ini. Ini juga sama aja. Nah, ini sama aja kok. Ya. Ini rumus luas dari belah ketupat. Oke.
Kenapa kok jadinya seperti itu? Nah, jadi di sini kita butuh tahu panjang kedua diagonalnya. Kalau kita pengen mencari luas dari belah ketupat ini. Jadi kita harus tahu, ya. Kita harus tahu. Nah, Ane akan kasih tahu ya, waktunya masih ada. Ane akan kasih tahu kenapa kok diagonal ini itu menjadi ukuran untuk menghitung luas dari belah ketupat ini. Oke, Ane akan gambarkan seperti ini, perhatikan. Antum melihat ada diagonal AC dan diagonal BD. Misalkan yang AC itu yang AC ya, yang AC itu sebagai diagonal 1, terus yang BD sebagai diagonal 2. Ya. Nah, sekarang Ane akan coba ya buat, nah ini misalkan ini duplikatnya. Ya. Ane akan geser, ya, akan geser diagonal yang kedua ini, yang warna biru, seperti ini, dan Ane akan buat juga duplikatnya dulu, yang ini, dan ini Ane geser ke sini. Terus Ane buat lagi, Ane geser ke sini. Ane buat juga yang warna biru. Nah, dari sini antum lihat, ya, ini adalah diagonal 2, yang ini adalah diagonal 1. Itu samanya apa? Panjang sama. Ketika antum buat seperti ini, maka ini titik yang A ini harusnya berimpit dengan yang diagonal 2 ini ya. Karena ini gambarnya kurang bagus saja ya. Yang ini juga pas di garis yang di diagonal 2 yang biru. Ya, titik A sama C itu pas nempel, titik B sama D juga pas nempel harusnya. Ya, tapi karena ini gambarnya kurang pas ya. Jadi ya beginilah. Oke. Terus yang kita cari sebagai luas itu kan luas di sini. Oh, warnanya kurang jelas. Pakai warna apa nih? Misalkan merah ya. Nah, di sini, ini, dan ini. Nah, antum lihat luas yang A, B, C, D, ya, antum lihat bandingkan dengan persegi segi 4 yang gede ini. Coba bandingkan. Nah, itu adalah setengahnya dari segi 4 yang gede. Kenapa kok setengahnya? Antum lihat lagi, perhatikan di sini. Perhatikan ya. Antum coba, misalkan ini ada titik O di sini. Antum coba perhatikan yang di sini nih. Kotak ini. Nah, kotak di sini. Nah, garis BC, sisi yang BC ini itu adalah membagi 2 luasan dari segi 4 yang kecil ini. Di sini ada 4 segitiga kecil, ada 4 segi 4 ya, yang kecil. Setiapnya itu ternyata membagi 2 sama besar. Jadi perhatikan, yang di sini itu besarnya sama dengan yang di sini. Yang di sini itu sama dengan yang di sini. Yang di sini sama dengan yang di sini. Ya. Yang di sini sama dengan yang di sini. Oke. Ternyata ada 4 segi 4
Dan itu luas yang ingin kita cari ternyata adalah separuhnya dari keempatnya itu. Separuhnya. Ya. Berarti sama saja luas dari belah ketupat ini adalah separuhnya dari persegi panjang atau persegi 4 yang gede ini. Nah, jika antum lihat di sini luas yang segi 4-nya itu adalah diagonal 1 kali diagonal 2, sedangkan belah ketupatnya adalah cuma setengahnya. Berarti luas belah ketupat adalah setengah dari diagonal 1 dikalikan diagonal 2. Itulah alasan kenapa ada kok pakai diagonal dan dibagi 2. Itu penjelasannya ya tentang luasan. Luas dari, semoga bisa dilihat ya. Jadi aneh nulisnya gimana nih enaknya? Luas di sini itu sama dengan luas yang di sini. Yang di sini sama dengan yang di sini. Luas yang di sini sama dengan luas di sini. Luas yang di sini sama dengan luas yang di sini. Nah, kasih tanda aja ya, biar maksudnya itu luasnya sama. Itulah kenapa menjadi ya seperti ini yang antum lihat sekarang. Ya. Oke, ya ini mau pakai yang atas bawah sama aja. Sama-sama boleh. Ya, boleh. Oke, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Nah, mungkin ada yang penasaran di mananya? Ustaz, Ya. D1 dan D2 itu apa ya, Ustaz? Diagonalnya. Oh, oke. Anda kasih keterangan ya. D1 itu adalah diagonal 1. D2 adalah diagonal yang kedua. Nah, untuk menentukan diagonal 1 dan kedua itu bebas. Bebas ya. Jadi misalkan ada belah ketupat. Ya. Otomatis kan ada diagonalnya ya. Sini sama sini gitu. Misalkan si Zen menentukan misalkan A, B, C, D. Ya, misalkan AC itu sebagai D1, sedangkan BD sebagai D2. Tapi ternyata si Dasa itu nulisnya D1 itu adalah untuk yang BD, itu juga boleh, bebas. Yang penting kedua diagonal ini dipakai. Ya. Enggak mesti harus AC itu harus sebagai diagonal 1, enggak. Ya. Yang penting kedua diagonal ini dipakai. Dan antum tahu, antum menuliskan D1 yang antum maksud yang mana, antum harus tahu. Dan kalau bisa dikasih penjelasan ya seperti ini. Ini maksudnya penjelasan, keterangan. AC itu Anda anggap sebagai diagonal 1, BD sebagai diagonal 2. Kalau yang satunya misalkan menganggap D1 BD ya dikasih keterangan ya. Biar yang baca itu ngerti. Ya. Gitu ya. Oke, itu tentang diagonal. Ya, D itu maksud adalah singkatan penulisan dari diagonal. Gitu ya. Nah, begitu nak. Jadi matematika ini kalau antum nanti siapa tahu ada yang tertarik ya dengan matematika ini dan melanjutkan di jenjang sampai perkuliahan, bahkan mungkin jadi profesor di matematika ya, tentang matematika, ya silakan saja ya. Maka nanti antum akan dapatkan itu